Bagaimana hukumnya anak yang membayar zakat orang tua, di mana orang tuanya sudah kena wajib zakat, namun kikir? Maka anaknya menghitung jumlah yang harus dibayar orang tuanya dan membayar zakat orang tuanya dengan harta pribadi dirinya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ya. Kalau dia bayar untuk orang tuanya, ya dilihat ya, kalau orang tuanya tahu, insya Allah boleh dia bayarkan. Tapi kata para ulama, kalau memang dia kikir, ya, disebabkan karena kikir, ya, dan dia tidak mengeluarkan hartanya karena hal tersebut, maka balasannya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu tidak dihitung dan tidak dianggap, ya, karena bentuk kekiran yang ada pada dirinya. Karena itu kalau ada yang meninggal misalnya, ada yang meninggal, ya, ada yang meninggal, dia punya harta, tapi dia kikir tidak pernah keluarkan zakatnya, maka zakat ini harus dibayar. Diambil dari hartanya untuk membayar zakatnya, lunasi hutangnya. Dia lunas betul hutangnya, tapi apakah itu mencukupinya? Jawabannya tidak, sebab dia di dunia tidak mau mengeluarkannya, tidak mau mengeluarkannya. Hendaknya diingatkan orang-orang yang tidak mengeluarkan harta, ya, akan bahaya perbuatannya, akibat yang sangat jelek terhadap perbuatannya. Seorang pedagang sudah membayar zakat dagang, apakah masih tetap kena wajib zakat harta pribadi, tabungan? Iya, kalau dia punya tabungan lain lagi hitungannya. Ya. Dilihat hitungan hartanya kemana. Ya. Kadang seorang punya banyak harta, ya, dan dilihat hitungannya. Yang dilihat, yang dia pikirkan di sini apa yang wajib baginya. Dia pelajari nas-nas syariat. Sekarang dia punya tabungan, itu ada harta simpanan lain lagi. Ya. Jelas? Kalau ada barang yang didagangkan, itu lain lagi, perdagangan lain lagi. Ini dua jenis. Dia punya dua jenis sekarang, dia kumpulkan. Sama dengan orang yang punya pertanian, punya peternakan, ya, ada juga perdagangan lainnya. Maka di sini kena tiga-tiganya. Jangan dia berkata, oh saya sudah keluarkan dagangan saya, masa saya keluarkan ternak saya lagi? Ya. Jawabannya tidak. Ya. Jawabannya tidak harus seperti itu keadaan seorang hamba. Ya. Mengatakan harus begini dan begitu. Ya, dia laksanakan sesuai dengan apa yang diwajibkan kepadanya. Saya bekerja di gaji saya setiap bulannya dipotong untuk pajak dan zakat profesi. Apakah boleh saya tidak membayar untuk zakat profesi? Ya, kalau antum boleh tidak membayar, ya jangan dibayar. Ya, tapi yang menjadi masalah, ya sudah terpotong. Ya. Itu yang menjadi masalah kadang. Mau diambil juga tidak bisa, mau bikin apa? Ya, ya kalau nggak bisa ya diniatkan sedekah saja. Nah, bagaimana sebuah perdagangan yang modalnya dapat berhutang dari pinjaman uang bank? Apakah perlu bayar zakat atau bayar hutang? Ini sudah kita sebutkan ya, tentang orang yang ada duitnya, yang ada duit dia pegang, dan dia juga punya hutang. Maka dilihat apa yang ada di tangannya. Kalau ada di tangannya duit sampai ke nisabnya, maka dikeluarkan zakatnya. Apabila sudah sampai ke nisabnya dan berputar apa? Berputar setahun. Ya. Tapi kalau nggak sampai, dia bayar misalnya karena habis terus, dia bayar utang terus, nggak pernah sampai ke nisab, tidak ada masalah insyaallah, dia tidak ada kewajiban. Apakah konsultan atau jasa terkena zakat? Ya, para ulama sebutkan yang tentang upah yang diterima. Upah yang diterima itu sama tadi dengan profesi sebenarnya, walaupun dinamakan gaji. Upah. Ya. Ini kalau dia kumpul, dia simpan, ukurannya ingat ya, selama setahun sampai ke nisab ada zakat. Adapun ketika dia terima, ya, dia misalnya memberi jasa langsung diberi, yang tidak ada langsung keluar zakat di situ. Tapi pemberian ini kalau dia terima kemudian dia simpan, ya, sampai ke nisabnya berputar setahun, ini yang diwajibkan apa? Diwajibkan zakat. Ya. Adapun kalau tidak sampai nisabnya, ya, atau di masa dia diberi langsung, tidak ada kewajiban zakat di situ. Jelas ya? Saya pernah mengikuti tasawuf dan di situ diwajibkan mengeluarkan zakat dengan cara setiap punya uang dipotong 2,5% dan ditabung selama setahun dan distorkan bulan Rajab. Distorkan pada bulan Rajab setiap tahun. Ya. Tidak ada ya hal yang seperti ini. Tidak ada tuntunan yang seperti ini. Nah, dan setelah saya terangkan tadi tentang kalimat potong-potong 2,5% ini tadi. Ya. Nah, memang ada sebagian sebagian manusia yang
Kadang kalau dia ada gambaran, dia rasakan baik di hatinya, ya, dianggap pikirannya tersebut benar, ya, dia menyuruh manusia kepada hal tersebut. Nah, padahal itu adalah bid'ah dalam agama, adalah hal yang tidak dibenarkan. Nah, kalau ingin bersedekah, dia bersedekah. Ya, kalau dia ingin menabung, misalnya sedekah, ya, misalnya dia ingin menabung, ya, dia mendapat penghasilan, dikeluarkan 2,5%. Ya, inisiatif dia sendiri, dia tabung untuk dia berikan kepada orang nanti. Tidak ada masalah. Ya. Atau dia sendiri punya inisiatif. Kalau setiap kali dia dapat gaji, dikeluarkan 5%, misalnya 10%, 2,5%. Terserah. Kalau dianggap itu sebagai apa? Sedekah. Silahkan. Hal yang sangat bagus dan dianjurkan. Tapi yang kita masalahkan, dikatakan bahwa wajib dikeluarkan zakatnya. Hukum wajib itu dosa kalau tidak dikeluarkan. Ya. Ini kan namanya memberikan ketentuan agama pada manusia. Ini perlu dalil. Apa dalilnya? Apa tuntunannya? Ya. Setelah kita terangkan ya tentang masalah ini. Bagaimana dengan zakat yang diberikan dengan cara mengundang orang miskin datang sendiri ke rumah orang yang memberi zakat? Apakah diperbolehkan? Banyak mudaratnya, berdesak-desakan seperti Pasuruan Jawa Timur sehingga jatuh korban. Kalau misalnya ada maslahat seperti ini, tidak ada masalah. Dia mengundang. Ya. Dia mengundang datang. Atau dia mengundang ke tempat yang memang. Ya. Dari situ memungkinkan. Dia memberikan zakatnya dengan cara yang bagus. Ya, jelas ya? Bagaimana mengetahui umur dan hewan ternak tersebut? Apalagi sudah banyak dan bercampur. Terlebih waktu lahirnya berbeda-beda. Ya, yang diukur umurnya itu bukan hewan yang dia miliki, tapi hewan yang dikeluarkan itu yang diukur umurnya. Ya. Yang dibayarkan. Adapun dia memiliki onta maupun berapa umurnya, yang penting jumlahnya yang dihitung. Jumlah ontanya, masih kecil, besar, tidak ada bedanya. Demikian pula sapi, kambing. Ya. Tidak ada perbedaan dari sisi umur. Yang dihitung jumlahnya. Jelas ya? Ya. Adapun yang dikeluarkan telah kita terangkan ya. Ya, berapa umurnya? Kalau onta umurnya berapa? Ya, demikian pula kambing yang dikeluarkan itu berapa umurnya? Ya, demikian pula sapi. Apakah barang tambang seperti batu bara atau minyak bumi terkena zakat? Apa yang wajib keluar dari bumi? Iya, ini masuk ya. Saya tadi isyaratkan sebenarnya. Cuman ketika masuk di pembahasan ini saya enggak saya lupa detail kan. Ya. Dan apa yang keluar dari dari bentuk pertambangan ini oleh para ulama disamakan dengan apa yang keluar dari bumi dan disamakan dengan apa yang keluar dari apa yang disebut dengan nama ar-rikas. Jelas? Iya. Adapun tentang masalah berapa zakatnya dan seterusnya ini ada pembahasan dan ini yang saya katakan belum selesai kita bahas. Sebab pada masalah di situ perusahaan kita bahas. Bagaimana penjual emas mengeluarkan zakatnya? Dengan zakat emas atau zakat perdagangan? Ya, kalau emasnya dia perdagangkan, maka dia menghitungnya dengan zakat perdagangan. Iya, kalau dia perdagangkan. Sebab emas dan perak yang kita sebut tadi itu kalau dia simpan, atau kalau dia pakai, atau kalau dia jadikan sebagai alat tukar menukar. Jelas? Tapi di sini dia perdagangkan, maka hukum yang berlaku adalah hukum perdagangan. Hukum zakat perdagangan. Ada orang yang kelihatannya fakir, miskin, namun dia punya motor. Ya. Dan lain-lain. Apakah dia miskin? Ya, miskin itu belum tentu ya. Dia nggak punya apa-apa. Belum tentu. Ya, miskin itu seperti yang kita katakan tadi. Dia kadang tidak memiliki hal yang mencukupinya. Jelas? Ya, kadang orang yang berutang, lihat dia punya rumah. Ya, tapi utangnya sangat besar sekali. Ya. Mungkin kalau dia harus bayar utangnya, dia tidak punya apa-apa. Rumah pun mungkin akan dia jual. Jelas? Maka orang yang seperti ini kadang diberi dari sisi yang boleh mencukupinya. Maka karena itulah ada pentingnya seorang itu sebelum memberi dia takkid. Ya. Dia memastikan apakah ini orang betul memang butuh. Ya. Apakah ini memang betul orang yang berhak menerima zakat. Nah itu dia pastikan.
Bagaimana dengan hasil panen berupa gabah yang sudah mencapai nisab, tapi ketika digiling menjadi beras, maka berubah kadarnya menjadi belum mencapai nisab. Apa yang afdal dalam berzakat, dalam bentuk gabah atau beras? Tidak, dia sepanjang dalam bentuk ini, dalam bentuk gabahnya sudah mencapai nisab, dia keluarkan nisabnya pada saat itu. Jelas ya? Dia keluarkan nisabnya pada saat itu. Kalaupun dia sudah giling, maka nanti di hasilnya juga dikeluarkan sama, tidak ada masalah. Dikeluarkan sama, tidak ada masalah. Sebab yang dijadikan ibrah kepada asal setelah ia siap. Iya. Bukan ketika setelah dikelola, bukan itu yang diukur. Bolehkah mengambil hadiah dari perlombaan-perlombaan, contohnya seperti sepak bola, tenis meja, dan lain-lain, dengan cara membayar uang daftar atau uang ikut perlombaan? Ya, jawabannya ini disebut judi. Ya, kan disebut kimar. Kenapa? Dia masuk dalam perlombaan. Ya, kimar itu dia keluarkan biaya. Masuk ke dalam sebuah perkara, dia keluarkan biaya. Ketika dia masuk, mungkin dia untung, mungkin dia rugi. Itu namanya kimar. Sama kan orang berjudi, ya, dia pasang duit, ya, mungkin dia untung dan mungkin dia apa? Rugi. Apa bedanya dia masuk ke perlombaan, dia bayar ongkos perlombaan, mungkin dia menang, mungkin dia kalah. Apa bedanya? Kan sama, itulah kimar. Jelas ya? Karena itu tidak ada yang diperkecualikan kecuali 4 itu saja, karena sebuah maslahat. Ya, dan ini pembahasannya lain ya. Saya tadi hanya singgung saja, hanya sekedar menyinggungnya saja. Dan itu perlu pembahasan tersendiri. Ya, ada hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah. Seorang yang harus membayar zakat sebesar 600.000, bolehkah membagikannya kepada 3 orang miskin sebesar masing-masing 200.000? Boleh saja, tidak ada masalah. Ya. Bahkan 600.000 boleh diserahkan kepada 1 orang. Ya, boleh diserahkan. Zakat itu tidak harus diserahkan kepada 8 yang disebut di dalam ayat itu. Boleh diserahkan satu-satu. Ya, boleh dia bagi. Dia lihat apa yang paling maslahat baginya. Ya. Dan apa yang maslahat bagi orang yang diberi. Sebab asalnya dia ingin menciptakan kemaslahatan untuk orang dan memberikan santunan. Memberikan santunan apa yang dengannya dia bisa bermanfaat. Jadi kalau dia berikan santunan yang dengannya dia bisa mendapat modal, ya, maka tidak ada masalah. Kadang kalau dia perlu motor misalnya untuk usaha, dibelikan motor sekadar dia bisa usaha. Sekadar dia bisa apa? Dia bisa usaha. Ya, tapi kalau diberikan motor nanti dia pakai-pakai saja jalan-jalan. Ya. Ini nggak benar ya kalau diambilkan dari zakat. Jelas ya? Oke. Apakah membeli barang, mobil untuk dipakai, terus membayar zakat? Tidak ada zakatnya kalau dipakai. Ya. Seorang beli mobil, dia pakai, tidak ada zakatnya. Rumah dia pakai juga nggak ada zakatnya. Dia tinggal nggak ada zakatnya. Kecuali kalau dia beli mobil mau dijual, nah itu kena zakat. Sebab masuk ke mana? Zakat perdagangan. Jelas ya? Ya. Bolehkah zakat diberikan untuk pembangunan sarana ibadah, masjid dan lain-lainnya? Apakah boleh dicicil setiap bulan? Ya. Zakat itu sudah saya terangkan ya, tidak boleh diberikan untuk pembangunan masjid, itu bukan penyaluran zakat. Ya. Kalau ingin membangun masjid, bangun masjid dengan harta selain dari zakat. Ada pembangunan masjid bukan dari zakat. Ya, jelas? Siapa yang memasukkan membangun masjid dalam fisabilillah, itulah tadi saya katakan, ini pendapat orang yang terlalu meluas. Ya, dan bergampangan membuka pintu. Ya. Dan saya sudah terangkan bahwa kebanyakan para ulama dari dahulu sampai sekarang tidak memfatwakan ya, tentang membangun masjid boleh diberi dari zakat. Sebab asalnya tidak masuk dalam fisabilillah. Jelas sampai sini? Apakah boleh dicicil setiap bulan? Ya. Asalnya kalau zakat dia keluarkan, dia punya harta kan? Punya harta. Jadi ketika dia keluarkan ada hartanya. Ya, kenapa dicicil? Ya. Kenapa? Dia cicil. Kalau dia punya maslahat misalnya, maksudnya, kalau pertanyaannya, bagaimana kalau saya keluarkan secara beransur, ya, pembagiannya. Kalau ada maslahat, tidak ada masalah. Kalau ada maslahat, jelas ya. Kalau dia keluarkan secara beransur. Tapi mungkin yang ditanyakan oleh penanya, apakah boleh misalnya dia menyumbang, ya, dia tetapkan sebuah
ketetapan jumlah, kemudian dia cicil semua tersebut, dia turunkan secara beransur, ya jawabannya boleh saja, sepanjang dia berbuat baik insyaallah, ya, maka itu adalah hal yang diperbolehkan. Bagaimana zakat emas yang bercampur seperti perhiasan yang ada 24 karat, 22 karat, 20 karat, apakah sama zakatnya? Sama zakatnya, ya. Tidak ada tidak ada perbedaan antara jumlah karatnya. Sebab yang dilihat apa yang mendominasi. Memang dari sisi keaslian dan kemurnian emas itu ada perbedaan. Tapi yang menjadi ukuran adalah kebanyakan. Kita menjadi ukuran. Nah, apa yang keluar untuk pupuk termasuk zakat 5%? Iya, kalau dia pupuki, dia butuh dipupuki supaya ini, iya masuk dalam. Jadi dikatakan mengeluarkan 5% saja. Bukan hanya di pengairan saja, bagaimana tanamannya itu tumbuh dengan pembiayaan. Jelas? Ini yang terakhir ya. Misalnya ada saudara kita yang kurang mampu meminjam uang, tapi susah sekali membayar hutang tersebut. Sedangkan kita punya tabungan yang sudah cukup nisabnya, dikeluarkan untuk zakat. Lalu uang yang dihutangkan saudara kita itu kita ikhlaskan, tapi diniatkan untuk zakat. Apa kita dibenarkan? Jawabannya tidak dibenarkan. Ya, tidak boleh. Nah, dikeluarkan zakat dari apa yang dimiliki dari harta. Ada yang berkaitan dengan hutang tersebut, jangan dia ikhlaskan. Tidak boleh dia katakan saya ikhlaskan, kemudian dia niatkan apa? Zakat, tidak boleh. Jelas ya? Zakat, karena itu dikatakan khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka. Bukan, oh ya sudah tanggung jawab saya. Itu kan tanggung jawab namanya, bukan berkaitan dengan harta itu sendiri. Karena tadi saya terangkan kaidah dan ada kaitannya dari usul fikih. Zakat itu ada kaitannya dengan tanggung jawab dan ada kaitannya pada harta itu sendiri. Iya. Punya keterkaitan. Jelas ya? Karena itu tidak boleh dia mengatakan saya ikhlaskan dengan niat membayar zakat. Ya. Wallahu taala alam. Baik, mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan untuk pertemuan hari ini. Dan mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.